Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah tetap sehat selalu, tetap patuhi protokol pemerintah, jaga jarak, cuci tangan setelah kalian keluar dari rumah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang prakarya 29. Materi kali ini anak-anak dengan judul kerajinan bahan keras. Tujuan dari pembelajaran ini nantinya setelah kalian mengikuti proses belajar mengajar dan kalian memiliki pengalaman empiris. Pengalaman empiris itu adalah pengalaman yang sesuai dengan apa yang kalian alami di dunia nyata selama proses pembelajaran. Kemudian berikutnya peserta didik diharapkan dapat membandingkan antara kerajinan berbahan keras berdasarkan pokok bahasan. Pokok bahasan itu artinya sesuai dengan yang ada di buku kalian. Kalian lihat buku LKS kalian, di situ banyak sekali contoh-contoh kerajinan berbahan keras. Nah, dari contoh-contoh yang ada di buku, baik itu buku paket atau buku LKS atau buku-buku lainnya yang kalian miliki di rumah, kemudian kalian bandingkan dengan kerajinan-kerajinan berbahan keras yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi kalian nantinya akan membandingkan kerajinan-kerajinan yang berbahan keras yang ada di daerah kalian masing-masing di sekitar rumah kalian dengan kerajinan-kerajinan yang telah ada di contoh di buku-buku LKS ataupun buku-buku paket. Kemudian carilah atau telaalah awal mula adanya kerajinan berbahan keras di Indonesia, baik melalui media sosial, internet, buku baca atau buku cetak dan lain sebagainya. Awal mula masuknya kerajinan bahan keras di Indonesia itu dimulai dari mana, tahun berapa dan lain sebagainya, yang mana informasi tersebut bisa kalian dapatkan melalui media-media yang ada. Berikutnya, membuat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas dan kreativitas di mana kalian tinggal. Jadi setelah kalian mempelajari kerajinan bahan keras ini melalui berbagai media, diharapkan kalian mampu mempraktekkan atau membuat kerajinan-kerajinan berbahan keras yang ada di tempat kalian masing-masing. Jadi buatlah kerajinan-kerajinan tersebut dengan mudah, sesuai dengan keahlian, kemampuan, atau kreativitas yang kalian miliki. Jadi kalian ambil contoh entah itu di internet atau ambil contoh tutorial di YouTube, atau bisa jadi kalian memiliki pemikiran sendiri, ide-ide sendiri, atau memiliki rancangan yang tersendiri yang telah kalian persiapkan untuk membuat kerajinan berbahan keras. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kekayaan alamnya. Salah satunya adalah bahan keras seperti kayu. Kayu merupakan salah satu komoditas yang paling banyak digunakan untuk kerajinan. Selain kayu, terdapat bahan keras lainnya yang tumbuh subur di Indonesia seperti bambu dan rotan. Di tangan orang kreatif, bahan baku yang tumbuh subur di Indonesia akan menghasilkan kerajinan yang indah dan bernilai tinggi. Bapak berharap di tangan-tangan kalianlah nanti tumbuh karya-karya yang bernilai seni tinggi atau bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi pula. Contoh kerajinan-kerajinan berbahan keras seperti kayu banyak kita jumpai di rumah kita sendiri. Kalau kita lihat di rumah kita, ada almari dari kayu, ada tempat duduk dari kayu, ada tempat tidur dari kayu, atau miniatur-miniatur yang terbuat dari kayu. Jadi
Kayu merupakan salah satu bahan baku yang paling mudah didapat di sekitar rumah kita. Selain kayu, ada bambu. Bambu sekarang sulit kita temui di daerah-daerah perkotaan. Bambu tumbuh subur di daerah hutan atau di desa-desa yang masih alami. Tapi bambu bisa didapatkan di toko-toko atau di penjual bambu di daerah tertentu di daerah kalian. Jadi bambu juga salah satu bahan baku yang banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kegunaannya. Kalau kita lihat di rumah kita sendiri, biasanya bahan dari bambu itu digunakan untuk misalnya besek, tempe yang digunakan untuk menjemur kerupuk atau menjemur yang lainnya. Ada tempat tidur berbahan bambu juga ada. Nah, yang paling sering kita jumpai biasanya di rumah-rumah itu bambu itu digunakan untuk, ya betul, sangat mahal karena uh, usia untuk menghasilkan kayu jati yang super, yang bagus, itu dilihat dari usia tumbuhnya. Semakin lama kayu jati itu usianya, maka semakin tinggi nilai jualnya. Jadi analoginya adalah kalau usia pohon jati itu semakin tua, maka harganya juga semakin mahal. Maka itu merupakan sesuatu yang unik, karena pada saat ini bahan baku, terutama bahan baku jati, itu sudah mulai menipis atau berkurang. Kemudian bambu juga begitu, bahan baku bambu itu dinilai unik manakala biasanya membentuk tekstur-tekstur tersendiri. Atau kalau kita membuat seperti gazebo, itu biasanya dibutuhkan bambu yang lurus, bambu yang bagus, bambu yang antara ruas satu dengan ruas lainnya jaraknya berjauhan atau bahkan berurutan. Keragaman yang kedua adalah keragaman mata nilai dalam produk kerajinan. Jadi anak-anak, setiap seorang seniman ketika membuat sebuah karya seni itu biasanya memiliki filosofi tersendiri. Jadi kalau kalian membuat sebuah produk hanya asal-asalan, maka muatan nilai yang kalian buat itu biasa-biasa saja atau bahkan tidak ada muatan nilai sama sekali. Maka ketika kalian membuat sebuah kerajinan, buatlah maksud
atau tujuan atau nilai yang ingin kalian sematkan atau tanamkan di dalam produk yang kalian buat itu seperti apa. Misal kalau kalian ingin membuat replika dari kayu atau bambu atau batang rotan, misalnya kalian ingin membuat atau ingin misalkan ingin menghargai apa yang telah kalian kerjakan mulai saat ini atau saat yang lalu. Misalkan kalian hobi pencak silat, maka ketika kalian ingin mengenang keahlian kalian di dalam keahlian tersebut pencak silat, misalkan kalian membuat miniatur orang sedang memamerkan jurus silat atau seperti apa, atau kalian yang hobi naik motor bikin replika motor. Jadi usahakan ketika membuat sebuah produk ada nilai yang kalian tanamkan di dalam produk kalian tersebut. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang dimaksud aspek rancangan dalam produk kerajinan ini adalah kalian buat terlebih dahulu rancangan yang akan kalian buat, seperti yang telah Bapak jelaskan pada kalian minggu yang lalu, bahwasanya kalian Bapak suruh untuk membuat rancanglah. Jadi kalian merancang seperti seorang arsitek itu membuat rancangan senti demi senti, titik demi titik untuk apa yang nantinya akan kalian buat. Karena seorang arsitek itu tidak bisa mendirikan atau menghasilkan sebuah rumah yang bagus tanpa membuat rancangan atau desain terlebih dahulu. Jadi rancangan itu merupakan salah satu aspek yang paling penting ketika kalian ingin membuat sebuah produk kerajinan. Jadi kalau tidak ada rancangan, maka produk yang kalian hasilkan itu terkesan asal-asalan. Kalau sudah asal-asalan, maka nilai jual atau nilai seninya itu sangat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait produk yang terbuat dari bahan baku bambu. Di situ ada contoh, ada yang terbuat dari berbahan baku bambu, dibuat bingkai foto, kemudian bisa juga dibuat casing handphone. Jadi banyak sekali manfaat atau kegunaan yang bisa dihasilkan dari sebuah produk tersebut. Nah, contoh yang kedua itu adalah rotan. Nah, rotan bisa dibuat seperti replika motor, replika mobil, replika sepeda goes, atau bisa dibuat replika seperti rumah-rumahan dan lain sebagainya. Bahan baku ada, tinggal kreativitas kalian untuk menghasilkan sebuah produk yang bernilai seni tinggi. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama ada faktor teknis. Faktor teknis ini terkait keahlian, bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Kemudian tentunya ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis itu sesuaikan produk yang akan kalian buat itu dengan kemampuan yang kalian miliki. Artinya kalau kalian memiliki kemampuan untuk membuat karya seni dengan bahan-bahan yang bagus dan memiliki keunikan tertentu, maka otomatis budget yang dikeluarkan adalah sangat besar. Maka untuk kalian saya harapkan membuat suatu produk itu dari bahan yang sudah ada di sekitar kalian, baik itu dari kayu sisa atau bambu yang sudah tidak bisa terpakai dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor ergonomis, ada faktor sains dan teknologi, kemudian ada faktor estetika, keindahan, faktor kondisi lingkungan. Jadi ketika kondisi lingkungan kalian sangat mendukung untuk membuat sebuah karya seni, maka silakan
Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa poin-poin yang bisa Bapak terangkan pada hari ini. Sekarang tinggal kalian ingin membuat sebuah karya seni yang memiliki nilai seni tinggi, baik itu mengandung sisi teknis, ekonomis, sains dan teknologi, estetika, faktor kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Saya serahkan kepada kalian masing-masing. Terus berkarya, terus berusaha. Pandemi tidak menjadikan halangan bagi kita semua untuk tetap berkarya dan menciptakan karya-karya yang lainnya. Jadi anak-anakku sekalian, tetap semangat. Walau belajar dari rumah, Bapak tunggu karya-karya kalian yang membanggakan. Sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.